Neil Armstrong telah bersiap untuk misinya ke bulan selama lebih dari 3 tahun. Untuk melawan kondisi mikrogravitasi di sana, dia harus belajar berjalan menyamping dengan diikat dan digantung pada suatu sudut, lalu mencoba berjalan di sepanjang dinding. Batasannya diuji melalui pola diet dan tidur impulsif, karena di luar angkasa dia cuma makan daging sapi dan sayuran yang sebelumnya dikeringkan dan dimasukkan ke kemasan. Pada saat itu, astronaut harus mengalami pelatihan bertahan hidup di gurun, hutan, laut terbuka, dan Arktik. Kini pelatihannya jauh lebih terstruktur, tapi saat itu, para astronaut ibarat dilepas ke antah berantah tanpa bantuan apapun dan melihat apakah mereka mampu bertahan. Sebelum mendarat di bulan, Armstrong harus mengumpulkan dan mempelajari sampel bebatuan di Grand Canyon, menjelajahi formasi gunung berapi purba di situs keamanan nasional Nevada, mengintip ke lubang gas dan lava, danau lava, serta lubang kawah di berbagai lokasi di Hawaii. Pada 20 Juli 1969, Armstrong diberi sarapan lezat sebelum berangkat. Steak, telur, roti panggang, jus, dan kopi. Dia memakan apa yang disebut dokter sebagai makanan residu rendah, yang artinya dia tidak perlu ke kamar mandi segera setelahnya. Dia butuh 109 jam 42 menit untuk sampai ke permukaan bulan di area yang disebut Laut Ketenangan. Dia harus menempuh jarak hampir 390.000 kilometer untuk sampai ke sana. Para kru bisa saja pergi ke lautan badai atau Teluk Tengah, tapi tempat ini dipilih karena visibilitasnya baik, relatif mulus, dan mudah dijangkau dengan pendorong sesedikit mungkin. Saat dia berada di ketinggian sekitar 150 meter di atas permukaan bulan, Armstrong harus menggerakkan pesawat antariksanya secara manual untuk memastikan dia tidak mendarat di kawah yang berbahaya. Dia terus melayang selama sekitar 1,5 menit, bergerak menyamping hingga dia merasa nyaman untuk mendarat. Begitu perangkatnya mendarat dengan selamat, dia segera mengabari pusat kendali misi yang terletak di Houston, Texas. Pesan itu sekarang dikenal sebagai "Alarm telah mendarat". Dengan mantap, dia menuruni tangga modul bulan, sementara kamera televisi terpasang di pesawat untuk merekam. Kamera juga mengirimkan sinyal kembali ke bumi, di mana ada ratusan juta orang dengan cemas menunggu. Tepat pukul 10.56 malam pada hari yang sama, Armstrong menginjakan kakinya di tanah bulan dan mengatakan, "Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan raksasa bagi umat manusia." Jadwal mengatakan dia harus tidur sebelum berjalan di bulan untuk kali pertama, tapi dia memilih untuk keluar lebih awal dari rencana karena dia jelas nggak bisa tidur. Kalau Armstrong berjalan di bulan tanpa peralatan khusus untuk bernapas, dia akan mencium bau yang aneh semacam bau apak dan bau belerang. Namun dia berkesempatan untuk menciumnya saat kembali ke modul bulan. Alasannya ada kotoran yang menempel di kakinya, jadi baunya menyebar ke seluruh kabin. Dia menggambarkannya sebagai abu perapian basah atau bau udara setelah pertunjukan kembang api. Siapa sangka kita perlu membawa lilin aromaterapi pas pergi ke bulan ya? Selain orang-orang yang sudah berhasil sampai ke bulan, belum ada orang lain yang berkesempatan untuk mengetahui apa yang dicium oleh para kru. Saat sampel tanah dan batuan bulan diangkut ke laboratorium menggunakan wadah kedap udara, setelah dibuka di bumi, secara mengejutkan baunya hilang. Dia juga menggambarkan permukaan bulan halus dan seperti tepung, tapi dia bilang tidak kesulitan untuk bergerak. Salah satu anggota krunya bergabung dengan Armstrong sekitar 20 menit kemudian. Seluruh perjalanan bulan itu memakan waktu lebih dari 2 jam. Selama waktu ini, Armstrong dan rekan satu timnya memasang berbagai perangkat di permukaan satelit kita. Salah satunya dimaksudkan untuk mengukur jarak dari sana ke bumi secara tepat dengan menghitung waktu yang dibutuhkan sinar laser untuk melakukan perjalanan dari bumi ke permukaan bulan dan kembali. Yang lain dimaksudkan untuk mengukur gempa bulan dan potensi dampak meteor yang membawa kita pada penemuan bahwa bulan sebenarnya lumayan bergejolak. Kini kita tahu bahwa gempa bulan terbesar jauh lebih lemah daripada gempa bumi terbesar, meski guncangannya bisa sampai 1 jam, jauh lebih lama daripada di bumi. Mereka berhasil mengumpulkan sekitar 22 kg sampel batuan dan tanah. Mereka juga mengambil banyak foto dari medan tempat mereka juga memasang bendera Amerika Serikat. Armstrong bahkan dapat kesempatan untuk mengobrol dengan Presiden Richard Nixon, tapi cuma kurang dari 1 menit.
Hal terakhir dalam daftar tugas Armstrong adalah berjalan ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Kawah Timur, 60 meter di sebelah timur modul bulan. Itu adalah jarak terjauh yang ditempuh dari pesawat antariksa pada misi itu, kira-kira sepanjang setengah lapangan sepak bola. Begitu tugasnya selesai, Armstrong kembali ke modul bulan dan menutup pintu dengan aman untuk tidur. Saat bersiap lepas landas, Armstrong dan krunya menemukan bahwa karena pakaian luar angkasa mereka yang tebal, mereka mematahkan saklar penyulut mesin. Bukan masalah besar, pikir mereka. Jadi mereka memakai pulpen untuk mendorong pemutus sirkuit itu guna memulai peluncuran. Pada pukul 1.54 siang, elang yang terkenal itu mulai terbang. Selain peralatan ilmiah yang dipasang di permukaan bulan, sebuah plakat juga ditinggalkan di sana. Tulisannya, di sini orang-orang dari bumi pertama kali menginjakan kaki di bulan. Juli 1969 Masehi, kami datang dengan damai untuk seluruh umat manusia. Bertahun-tahun kemudian, Armstrong mengatakan NASA membatasi waktu mereka di bulan karena mereka tidak tahu bagaimana pakaian antariksa akan menahan suhu ekstrem bulan yang mencapai 127 derajat Celcius pada siang hari hingga serendah minus 173 derajat Celcius pada malam hari. Segalanya menjadi sedikit lebih rumit saat Armstrong mendarat kembali di bumi karena dia terpapar partikel luar angkasa yang tidak dikenal. Hasilnya, dia dan timnya harus ditempatkan di karantina perlindungan planet begitu kapsul antariksa mereka dengan aman turun di Samudra Pasifik pada 24 Juli. Karantina khusus bagi astronot Apollo 11 ini adalah salah satu alasan kita punya microwave di dapur saat ini. Saat pertama kali kembali dari bulan, mereka awalnya menghabiskan beberapa hari pertama di fasilitas karantina bergerak atau MQF. MQF berisi kursi yang nyaman, ranjang susun, toilet, dan pancuran, tapi tidak menyisakan banyak ruang untuk memasak. Karena tidak ada ruang untuk oven atau panggangan standar dan untuk mengurangi potensi kebakaran, NASA harus mencari solusi kreatif. Begitulah oven microwave akhirnya dikembangkan agar dengan mudah membantu para astronot makan tanpa repot-repot di dapur lengkap. Saat ini kamu bisa melihat microwave pertama di museum di Oakland, California. Setelah kembali ke bumi, Armstrong mengklaim dia nggak akan mau keluar angkasa lagi. Tapi dia tidak berhenti menjelajah. Pada tahun 1985, dia bergabung dengan tim profesional penjelajah terhebat lainnya ke Kutub Utara. Beberapa orang yang juga bergabung dengannya adalah pendaki gunung Edmund Hillary, penerbang Steve Fossett, dan fotografer Patrick Morrow. Mereka mencapai kutub pada tanggal 6 April 1985. Armstrong mengatakan dia ingin melihat seperti apa bentuk kutub es bumi dari tanah karena dia hanya melihatnya dari permukaan bulan. Misi Apollo 11 tetap tak terlupakan bagi Armstrong karena pada tahun 2015, institusi Smithsonian menemukan bahwa dia menyembunyikan kantong kain yang penuh bagian-bagian kecil modul bulan. Termasuk pengikat pinggangnya, beberapa lampu utilitas dan bracketnya, kunci pas darurat dan alat bidik yang dipasang di atas jendela modul antariksa Armstrong. Ada juga kamera akuisisi data yang merekam cuplikan ikonik Armstrong mengambil langkah kecilnya di bulan. Armstrong menyimpannya sendiri selama bertahun-tahun sampai istrinya Carol akhirnya menemukan benda itu. Dia bahkan merahasiakannya dari penulis biografi resminya yang berkali-kali bertanya apakah dia menyimpan memorabilia dari misinya yang terkenal itu. Tapi dia tidak menyelundupkan benda-benda itu ke bumi kok. Dia hanya menyebutkannya sebagai sedikit sampah yang... Bulan terlihat bulat di langit tapi sebenarnya bentuknya oval, lebih mirip lemon. Bentuk rata dengan bagian menonjol di tiap sisinya ini terbentuk miliaran tahun lalu waktu gaya pasang surut panas membentuk keraknya. Gaya itu nggak memengaruhi wilayah bulan secara rata. Gravitasi dari planet kita juga memengaruhi bentuk bulan seiring waktu. Saat misi ke bulan sedang disiapkan, beberapa peneliti khawatir karena ada lapisan debu tebal di permukaan bulan. Mereka takut lautan debu ini cukup lembut dan tebal buat menelan siapapun yang mendarat di bulan. Tapi meski permukaan di sana emang berdebu, lapisan ini terlalu tipis buat dianggap mengganggu. Bulan emang bukan satelit terbesar di tata surya. Juaranya adalah Ganymede, salah satu dari 79 satelit yang mengelilingi Jupiter. Tapi bulan adalah satelit terbesar kalau dibandingkan sama planet induknya. Diameternya hampir 3.500 km, berarti sedikit lebih besar dari seperempat ukuran bumi.
Kita ambil contoh Pluto. Rasio satelit dibanding planetnya lebih kecil. Satelit terbesar Pluto, Charon, hampir seukuran Pluto, makanya jadi kayak sistem planet katai ganda. Butuh berapa lama sih buat mengelilingi permukaan bulan? Waktu astronot Apollo mendarat di sana, mereka berhasil berjalan pada kecepatan 2 km per jam. Rata-rata berjalan di bulan 2 kali lebih cepat dari berjalan di bumi. Gaya gravitasi yang rendah di bulan bikin traksi ke permukaan berkurang. Tapi pakaian astronot itu nggak didesain untuk pendakian jarak jauh. Secara teori kita mungkin bisa mencapai kecepatan 5 km per jam sebelum kita harus lari. Dengan kecepatan ini, kita bisa menjelajahi hampir 11.000 km. Artinya, kita bisa mengelilingi bulan selama 91 hari kalau terus jalan tanpa berhenti. Kenapa bentuk bulan berubah? Satelit alami kita ini memiliki fase berbeda setiap bulan. Mulai dari bulan baru sampai bulan purnama, lalu kembali lagi tapi dalam urutan sebaliknya. Cahaya matahari nggak bisa menyorot seluruh bagian bulan sekaligus. Makanya ada sisi malam dan siang kayak di bumi. Bentuk yang kita lihat bergantung pada lokasi bulan terhadap matahari. Kalau bulan ada di antara bumi dan matahari, cahaya matahari cuma menyorot bagian yang enggak kita lihat. Namanya bulan baru. Bulan kelihatan gelap dalam fase itu. Tapi saat bulan berada di belakang bumi ditinjau dari matahari, sisi siangnya benar-benar menghadap bumi. Maka terjadilah bulan purnama. Setelah fase awal, saat bulan masih baru, permukaan bulan lebih terlihat saat mengorbit planet kita. Itu disebut waxing. Bulan dalam fase ini akan menjadi bulan sabit awal. Saat bulan terlihat separuh, terjadi kuartal pertama bulan. Setelah itu, bulan masuk fase cembung awal, saat ukurannya lebih besar dari separuh tapi belum penuh. Setelah mencapai fase bulan purnama, bulan perlahan menyusut dan mengalami fase yang sama tapi dengan urutan sebaliknya. Kalau kamu ke bulan, mungkin kamu akan melihat jejak kaki manusia di sana, meski belum ada lagi yang ke sana sejak misi Apollo terakhir tahun 1972. Jejak kaki itu awet selama bertahun-tahun karena nggak ada aktivitas geologi di bulan, kayak gempa atau letusan gunung berapi. Nggak ada angin, hujan, atau hal lain yang bisa menghapus jejak kaki itu. Gimana cara ke bulan? Kamu pasti langsung mikir, tentu aja pakai roket. Tapi lift bulan merupakan solusi yang lebih baik karena naik roket ke permukaan bulan sulit, mahal, dan cukup bahaya. Kenapa orang pengen pergi ke bulan? Bukan cuma karena kawahnya, pemandangan indah bumi, atau hal-hal unik lain yang dimiliki bulan. Bulan juga penuh sumber daya seperti bentuk helium yang langka. Manusia bisa memanfaatkan ini di pembangkit listrik fusi di bumi. Kita bisa menambang beberapa elemen lain juga dan memanfaatkannya buat ponsel pintar dan gadget lain. Untuk lift bulan, kita harus menarik kabel yang dipasang ke permukaan bulan sepanjang 402.000 km ke arah bumi. Nggak bisa dipasang langsung ke bumi sih, karena bumi dan bulan bergerak, tapi kita bisa berhenti di orbit planet kita. Kita bakal punya pesawat ulang-alik robot bertenaga surya yang naik turun kabel itu, kayak punya ban berjalan gitu, buat mengangkut sumber daya yang langka dan berharga ini ke bumi. Kabelnya akan setebal pensil dan beratnya 40 ton. Kedengarannya mahal ya, tapi biaya pembuatannya akan terbayar hanya dalam 53 perjalanan. Bulan bergerak konstan, satelit alami kita berputar pada porosnya dan mengelilingi bumi. Bulan butuh waktu yang sama buat mengelilingi bumi dan berputar sekali pada porosnya dibandingkan planet kita yang berputar pada porosnya setiap 24 jam dan mengelilingi matahari dalam 365 hari. Jadi, bulan dan bumi terkunci pasang surut. Makanya kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Ada teori yang menyebutkan kalau bulan mungkin terbentuk waktu benda seukuran Mars dari tata surya menabrak bumi. Bumi dan benda itu bertabrakan 45 miliar tahun lalu pada tahap awal tata surya yang masih cukup kacau. Kalau teori ini benar, berarti sekitar 60% bulan tersusun dari unsur yang juga ada di lapisan luar bumi. Rangkaian keadaan menguntungkan bikin kita bisa ngelihat gerhana matahari total dari bumi. Bulan punya ukuran dan jarak yang pas dari bumi buat kelihatan sebesar matahari di langit. Saat berada di antara matahari dan bumi, bulan benar-benar menutup matahari. Kamu juga bisa melihat halo cantik yang bersinar di pinggirannya. Kalau jarak bulan lebih jauh atau ukurannya lebih kecil, gerhana matahari cuma bakal kelihatan kayak bintik di matahari. Di bulan telah ditemukan bukti kandungan air yang bergerak. Wujud air di bulan masih berupa es dan molekul yang bergerak di permukaan saat bulan mendingin dan menghangat pada siang hari.
Air terjebak di permukaannya sampai tengah hari saat matahari ada di cabang atas meridian bulan. Saat ini sebagian air mencair, memanas dan berakhir di atmosfer bulan yang tipis. Atmosfernya mengandung beberapa gas unik termasuk kalium dan natrium. Venus, Mars, dan Bumi nggak punya unsur ini di atmosfernya. Jadi, air diam di tempat dan mengambang sampai masuk wilayah lebih dingin, lalu kembali ke permukaan. Ada anomali di bawah permukaan kutub selatan bulan. Gumpalan logam besar dan super padat ada di mantelnya. Gumpalan ini kemungkinan besar mengubah medan gravitasi bulan. Nggak ada yang tahu gimana gumpalan logam besar ini bisa terjebak di bawah permukaan bulan. Bisa jadi, itu sisa asteroid nikel besi. 4 miliar tahun lalu, asteroid ini menabrak sisi jauh permukaan bulan dan menciptakan kawah kutub selatan Aitken. Satelit kita menyusut. Bagian dalamnya mendingin, bikin bulan mengecil lebih dari 45 meter. Kayak anggur yang berkerut waktu menyusut. Tapi anggur punya kulit fleksibel, sementara kerak permukaan bulan rapuh. Makanya, kerak permukaan itu retak saat bulan mengecil. Dengan begitu terbentuklah sesar naik. Satu bagian kerak mendorong bagian terdekatnya. Peristiwa ini udah berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Sesar bulan ini masih aktif sekarang dan mungkin menyebabkan gempa bulan karena bulan perlahan terus menyusut dan mendingin. Sebagian gempa ini kuat, mungkin sampai 5 skala Richter. Saat mengorbit bulan, astronot mengambil foto Ina, endapan vulkanis yang cukup unik. Ina mungkin terbentuk sekitar 3,5 sampai 1 miliar tahun lalu, belum terlalu tua lah. Gunung berapi di bulan mungkin aktif pada zaman dinosaurus. Coba aja dinosaurus punya teleskop ya. Mereka mungkin bisa ngeliat pemandangan keren lava yang keluar dari permukaan bulan. Bulan punya zona waktu sendiri bernama Lunar Standard Time. Waktu itu nggak sesuai sama waktu di bumi. Setahun di bulan berlangsung 12 hari. Satu harinya sekitar 1 bulan di bumi. Nama hari-harinya diambil dari nama astronot yang berjalan di bulan. Hari-hari ini dibagi ke dalam 30 siklus. Siklus itu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Kalendernya dimulai waktu Neil Armstrong menginjakan kaki di bulan, yaitu tanggal 21 Juli 1969. Berita terkini, Merkurius menyusut. Dulu kita mengira di tata surya ini cuma bumi yang punya aktivitas tektonik. Artinya, bumi melepaskan panas karena lempeng di bawah kerak bergerak, sehingga mengubah permukaan, dan akhirnya membuat planet kita makin kecil. Ternyata, Merkurius juga mengalaminya. Peneliti mengambil foto Merkurius tahun 2016. Foto-foto ini menunjukkan bentang alam yang mirip tebing. Namanya Gawir Caesar. Karena ukurannya kecil, tim peneliti meyakini gawir ini belum lama terbentuk. Artinya, Merkurius masih berkontraksi, bahkan 4,5 miliar tahun setelah tata surya terbentuk. Merkurius punya inti dalam padat yang dikelilingi inti luar logam cair. Logam cair ini masih melalui proses pendinginan. Sebenarnya, semua planet batuan masih dalam proses pendinginan dari saat pertama terbentuk. Saat bagian cair inti planet itu makin padat, planet ini berkontraksi dan menyusut. Kenapa kita nggak melihat planet berkelip kayak bintang? Kalau di luar angkasa, kamu juga nggak melihat bintang berkelip. Tapi di bumi, bintang terlihat berkelip karena atmosfer kita. Selimut pelindung udara membiaskan cahaya bintang. Artinya, cahaya dari bintang menyebar dalam pola zigzag. Nah, kita melihatnya berkelip. Planet terlihat jauh lebih besar daripada sekadar titik-titik kecil. Cahaya planet juga menjadi zigzag setelah masuk atmosfer bumi. Tapi ini nggak berefek. Oleh karena itu, cahaya planet terlihat stabil. Kalau kamu bawa sekotak timah ke Venus, timah itu akan meleleh kayak es balok di bumi. Suhu permukaan Venus mencapai 482 derajat Celcius. Bahkan pesawat antariksa yang dikirim peneliti ke sana nggak bertahan lama. Tahun 1982, sebuah pesawat antariksa mendarat di sana dan cuma bisa bertahan 2 jam. Tapi peneliti masih dapat foto berwarna pertama dari Venus dan menganalisis tanah di planet itu. Planet bertabrakan dengan asteroid, komet, planet lain, dan benda langit lain yang melintas di luar angkasa. Tapi ternyata, galaksi juga bertabrakan. Galaksi Bima Sakti berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari Andromeda, galaksi tetangga kita.
Kedua galaksi ini saling mendekat pada kecepatan 402.000 km per jam. Mereka pasti akan tabrakan nantinya, dan semuanya akan berubah. Dua galaksi akan bersatu membentuk galaksi baru yang unik. Dampaknya, ada beberapa planet dan bintang yang nggak akan bertahan. Tapi prediksinya, ini baru akan terjadi 4 miliar tahun lagi. Masih ada banyak waktu kok. Gravitasi bumi dan gaya gravitasi bulan memengaruhi pasang surut air laut. Jadi, waktu kamu melompat, kamu ditarik kembali ke daratan karena adanya gaya yang membuat sesuatu saling menarik. Yang disebut apa coba? Ya, benar, gravitasi. Massa bulan kira-kira 80 kali lebih kecil daripada bumi, tapi punya gaya tarik gravitasi. Waktu bumi berotasi, gaya tarik gravitasi bulan memengaruhi bagian bumi yang paling dekat. Sebenarnya, semua yang ada di bumi terpengaruh, bukan cuma air. Tapi karena daratan lebih padat daripada air, efek gravitasi bulan cuma terlihat di air, dan terjadilah pasang surut. Nah, di sisi lain bumi, berarti yang paling jauh dari bulan, gravitasi bulan paling lemah. Oleh karena itu, air laut menjadi tinggi karena ditarik ke arah bulan, menjauh dari kita. Luar angkasa itu berbau nggak sih? Kita nggak bisa mencium baunya karena hidung kita nggak akan berfungsi di ruang hampa udara. Tapi astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional bilang mereka mencium aroma logam khas di permukaan pakaian luar angkasa mereka setelah menekan airlock. Katanya aromanya mirip asap las. Benda lain di luar angkasa juga punya aroma khas. Misalnya, ada banyak hidrogen sulfida di atmosfer Uranus yang baunya kayak telur busuk. Venus dan Mars punya aroma yang sama. Atmosfer Merkurius cukup tipis sehingga nggak begitu berbau. Nah, kalau di Jupiter, baunya berbeda bergantung kamu ada di bagian atmosfer mana. Beberapa bagian punya kadar amonia yang tinggi, jadi aromanya kayak cairan pembersih. Di bagian lain, baunya kayak telur. Tapi, ada juga bagian dengan kadar hidrogen sianida. Di sana, baunya kayak almond pahit. Gak usah diendus ya. Di bumi, sewaktu kita akan meleburkan dua logam, harus ada panas yang cukup besar sampai logam itu mencapai titik leleh. Kalau di luar angkasa, lebih gampang. Nggak perlu panas atau tindakan apapun untuk menempelkan dua logam. Ini namanya pengelasan dingin. Pengelasan dingin terjadi saat satu logam masuk ke logam lain. Logam ini memiliki lapisan oksida pelindung. Di bumi, lapisan inilah yang bikin logam itu nggak melebur. Tapi di luar angkasa, perlindungan ini hilang. Jadi, elektron dari satu logam mengalir ke logam lain sampai akhirnya menyatu. Tahu nggak, ada banyak batuan luar angkasa di bumi. Tahun 1996, seorang ahli geologi menemukan sebuah batu di Gurun Sahara. Setelah meneliti komposisinya, para saintis sadar mereka baru menemukan batu semacam itu. Di planet lain pun nggak ada. Batu itu juga berbeda dengan meteorit. Ada satu teori yang bilang kalau batu ini bahkan lebih tua daripada tata surya kita. Kandungan batu itu terdiri dari kombinasi unsur yang mungkin ciri khas nebula surya awal. Pluto dihapus dari status planet menjadi planet Katai karena ada planet Katai lain yang disebut Eris. Eris ditemukan tahun 2005. Ukurannya sama kayak Pluto. Jadi, astronom khawatir jumlah benda langit yang mengorbit matahari dan belum ditemukan bisa terabaikan saat planet Katai itu dijadikan planet resmi. Oleh karena itu, setelah Eris ditemukan, ada standar baru untuk benda langit disebut sebagai planet. Bulat, mengorbit matahari, orbit yang bersih dari objek lebih kecil adalah beberapa kriteria untuk bisa disebut planet dan harus lulus ujian. Ada lebih dari 20.000 sampah luar angkasa yang dibuat manusia. Sampah itu mengelilingi bumi. Dan ini cuma sampah-sampah yang ukurannya lebih besar daripada bola softball. Jumlah asli sampah yang dihitung peneliti jauh lebih banyak, sekitar 500.000. Ada jutaan sampah kecil sampai nggak bisa dihitung. Di luar angkasa, sampah bisa bergerak cepat, kadang lebih dari 28.000 km per jam. Artinya, benda kecil kayak serpihan cat pun bisa merusak pesawat antariksa. Jadi, Stasiun Luar Angkasa Internasional harus hati-hati dalam bermanuver supaya nggak kena sampah.
Selain itu, ada kemungkinan masalah lain berkaitan dengan sampah, namanya sindrom Kessler. Kalau ada banyak sampah di orbit rendah bumi, sampah-sampah itu akan bertabrakan dan menghasilkan lebih banyak puing, kayak semacam efek domino luar angkasa. Salah satu cara potensial untuk membereskan masalah ini adalah dengan memakai jaring yang mendorong sampah ke atmosfer kita, lalu kita membersihkan setidaknya separuhnya. Neptunus punya satelit unik bernama Triton. Satelit ini mirip Pluto karena komposisinya sama, tapi mengorbit mundur. Triton mungkin salah satu benda es dari sabuk Kuiper. Gravitasi Neptunus mungkin membuat Triton terperangkap dan menjadikannya satelit karena Triton mengorbit Neptunus sejak itu. Nah, uniknya, arah orbit Triton berlawanan dengan arah orbit Neptunus. Salah satu ciri paling keren Triton adalah geysernya yang meletus. Ada air di dua satelit Saturnus. Pertama, ada Enceladus yang punya lautan berisi air asin. Berdasarkan beberapa molekul organik kompleksnya, mungkin ada bentuk kehidupan di sana. Tapi teori ini belum bisa dipastikan. Satu lagi adalah Titan. Di sini mungkin ada tanda-tanda kehidupan juga. Semua tempat di luar angkasa yang punya zat kimia karbon dan air berpotensi dihuni organisme hidup. Apa planet paling dingin di tata surya kita? Pasti kamu kira Neptunus kan? Karena itu planet yang paling jauh dari matahari. Sebenarnya, jawabannya adalah Uranus. Jarak Uranus 20 kali lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Rata-rata suhu di puncak awannya, yang kita sebut suhu permukaan, di raksasa gas yang nggak punya permukaan padat ini adalah minus 193 derajat Celcius. Wah, kita udah pasti langsung beku tuh. Planet yang jaraknya jauh banget dari matahari nggak begitu kena panas. Oleh karena itu, panas di planet-planet ini berasal dari intinya. Sama kayak inti bumi yang lebih panas daripada permukaannya. Tapi panas ini aja nggak cukup sehingga Neptunus dan Uranus dingin. Tapi Neptunus punya metana di atmosfernya. Di bumi, metana adalah gas rumah kaca yang memerangkap panas kayak jaket tebal yang bikin kamu hangat. Nah, kandungan metana di atmosfer Uranus lebih sedikit, sehingga suhu di Uranus lebih dingin daripada di Neptunus, meskipun jarak Neptunus lebih jauh. Oh iya, kamu tahu nggak? Satu musim di Uranus cuma berlangsung 1 hari? Iya, tapi 1 hari di sana sama dengan 42 tahun. Rotasi Uranus pada porosnya berlangsung 17 jam. Tapi planet ini miring banget, sehingga satu kutub sebagian besar mengarah ke matahari. Artinya, 1 hari di kutub utara Uranus berlangsung 42 tahun di bumi. Ini setengah tahun Uranus. Jadi, kalau kamu pergi ke Uranus dan berdiri di kutub utaranya, kamu bakal terus melihat matahari terbit di langit. Kamu bakal mengalami musim panas selama itu. Setelah itu, kamu bakal mengalami kegelapan dan kedinginan selama 42 tahun berikutnya. Enggak deh, aku di bumi aja. Bersiaplah untuk terkesima karena ada berita menarik dari NASA yang akan segera datang. Ingin melihat dunia yang menakjubkan di bulan Saturnus Titan? Wahana pendarat rotorcraft Dragonfly milik NASA yang inovatif akan lepas landas pada tahun 2027 untuk menjelajahi objek luar angkasa yang misterius ini. Sekarang, izinkan aku memperkenalkanmu pada Titan. Titan adalah benda langit es dengan atmosfer yang dipenuhi nitrogen dan bahkan mungkin memiliki lautan bawah tanah. Titan juga memiliki sungai dan danau yang mengalir di permukaannya. Tapi, coba tebak, sungai dan danau itu tidak berisi air seperti planet kita. Di sana ada metana. Sekarang yuk kita lihat kredensial astronomis Titan. Titan bukan sembarang bulan, dia adalah bulan terbesar kedua di tata surya kita. Ukurannya hanya 2% lebih kecil dari bulan terbesar yang ada di sekitar kita, yaitu Ganymede milik Jupiter. Ukuran Titan bahkan membuat Merkurius malu, dan apakah aku sudah menyebutkan bahwa atmosfernya 4 kali lebih padat daripada atmosfer bumi. Berkat gravitasi Titan yang lebih rendah dan atmosfernya yang tebal, Dragonfly menjadi robot pendamping yang sempurna untuk mengungkap harta karunnya.
Yuk kita beralih ke Dragonfly, bintang dari misi NASA yang akan datang ke Titan. Drone kosmik ini bukanlah penjelajah biasa, dilengkapi dengan berbagai macam gadget yang menarik. Dragonfly bagaikan laboratorium terbang yang siap mengungkap lebih banyak rahasia Titan. Ini adalah wahana pendarat rotorcraft antar planet pertama yang dirancang untuk membawa kita dalam perjalanan penemuan yang epik. Jangan biarkan namanya menipumu ya, Dragonfly tidak hanya berdengung tanpa tujuan. Keajaiban teknologi ini mampu meluncur sejauh beberapa mil di antara berbagai lokasi di permukaan Titan. Anggap saja ini sebagai layanan Uber kosmik untuk para ilmuwan. Dan ngomong-ngomong tentang teknologi, Dragonfly membawa beberapa peralatan yang sangat keren. Wahana ini akan membawa instrumen Drill for Acquisition of Complex Organics atau DRACO yang akan membantu kita mengambil materi dari Titan, sedangkan Dragonfly Mass Spectrometer atau DRA-MS akan menganalisa dari mana saja sampel-sampel tersebut berasal. Tapi, bagaimana kita bisa menemukan Titan? Saat itu tanggal 25 Maret 1655, seorang astronom Belanda sedang berada di luar dengan teleskopnya menjelajahi alam semesta. Dan lihatlah, dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Titan, bulan terbesar Saturnus, maju cepat hampir 300 tahun ke tahun 1944 ketika seorang astronom keren lainnya muncul. Dia sedang melakukan eksperimen dengan cahaya dan menemukan bahwa Titan sebenarnya memiliki atmosfernya sendiri. Ada cerita lain dari kisah ini. Pada tahun 1979, pesawat ruang angkasa Pioneer 11 memutuskan untuk melakukan perjalanan melintasi sistem Saturnus. Perjalanan ini mengonfirmasi semua hal keren yang sebelumnya dispekulasikan oleh para ilmuwan tentang Titan seperti temperatur dan masanya. Tapi ada satu kesalahan kecil, para ilmuwan yang cerdik itu mengira Titan mungkin adalah bulan terbesar di seluruh tata surya. Ups, dugaan yang salah. Meskipun demikian, Titan memiliki atmosfer yang misterius dan padat yang membuat semua orang tetap waspada. Sekarang yuk kita lihat kembali ke tahun 1980-an saat pesawat ruang angkasa Voyager 1 dan 2 melakukan pendaratan perdana. Wahana penjelajah kosmik ini terbang melintasi Saturnus dan mereka ingin melihat permukaan Titan. Saat itulah Titan memutuskan untuk bermain petak umpet dengan mereka. Atmosfernya yang kabur membuat mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di bawah sana, sehingga yang berhasil ditangkap oleh Voyager hanyalah gambar-gambar dunia berwarna oranye yang sepi. Tapi mereka melihat kabut biru yang indah di atmosfer bagian atas. Hal-hal mulai menjadi sangat menarik pada tahun 1990-an. Teleskop luar angkasa Hubble ikut bergabung dan memutuskan untuk mengambil beberapa foto keren Titan dengan menggunakan cahaya inframerah khusus. Alat canggih ini berhasil menembus kabut dan voila, foto-foto Hubble memperlihatkan area-area dengan warna yang berbeda di Titan, nyaris seperti papan catur raksasa. Kita sekarang tahu kalau di sana bahkan ada titik terang seluas Australia. Tapi terlepas dari foto-foto fantastis ini, misteri apa yang ada di balik kabut Titan masih belum terpecahkan. Saat itu tahun 2004, ketika panggung telah disiapkan untuk Cassini dan sahabatnya dari Eropa, wahana Huygens. Mereka bagaikan duo dinamis yang siap menghadapi Saturnus. Cassini mulai mengorbit planet bercincin itu dan segera memusatkan perhatiannya pada Titan. Momen besar itu akhirnya tiba pada tanggal 14 Januari 2005, wahana Huygens menembus atmosfer Titan. Selama pendaratannya, Huygens mengumpulkan berbagai macam data yang menakjubkan, memotret dan menganalisa atmosfer. Wahana ini kemudian mengirimkan informasi berharga ini kembali ke Cassini yang seperti kurir kosmik mengirimkannya kepada kita manusia di bumi yang sedang menunggu dengan penuh harap. Selama 13 tahun berikutnya, Cassini terbang mendekati Titan lebih dari 100 kali menggunakan berbagai instrumen canggih untuk mengamati permukaan dan atmosfer Titan. Para ilmuwan akhirnya bisa memastikan kalau Titan memiliki awan, danau, dan sungai, serta hujan yang mengguyur permukaannya. Untungnya Titan bukanlah satu-satunya bulan di tata surya kita yang secara teknis bisa mendukung kehidupan. Ada bulan Neptunus yang menakjubkan bernama Triton. Sebagai permulaan, Triton adalah bulan terbesar di Neptunus, tapi juga merupakan bulan yang sangat aneh.
Di antara sekian banyak bulan di luar sana, hanya 5 yang diketahui aktif secara geologis. Coba tebak, Triton dengan bangga menjadi bagian dari klub eksklusif ini. Triton senang memamerkan geysernya yang memuntahkan gas nitrogen. Bayangkan Triton sebagai seorang fashionista dalam ansambel es, permukaannya sebagian besar terdiri dari nitrogen yang membeku, memberikan kesan dingin dan beku. Kamu mungkin ingin membawa mantel hangat jika berkunjung ke sana. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana Triton bisa tetap hangat di lingkungan yang begitu dingin. Ia memiliki senjata rahasia yang disebut kekuatan pasang surut. Bayangkan Triton dan Neptunus sedang melakukan tarian kosmik, menciptakan gesekan gravitasi. Tarian ini tampaknya menghasilkan panas, membantu menghangatkan perairan Triton. Dengan semua pembicaraan tentang panas ini, kamu mungkin mulai bersemangat tentang kemungkinan adanya kehidupan di Triton. Tapi menemukan kehidupan di bulan ini sama kecil kemungkinannya dengan menemukan unicorn yang sedang mengendarai skateboard. Voyager 2, satu-satunya misi yang pernah terbang melintasi Triton, melakukan perjalanannya pada tahun 1989. Jika kamu berharap ada misi lain ke Triton dalam waktu dekat, anggap saja bintang-bintang tidak berpihak pada kita secara harfiah. Kesempatan untuk misi ke Triton hanya terbuka sekali dalam 13 tahun. Karena planet kita dan Jupiter harus berada dalam posisi yang tepat supaya pendaratan bisa berhasil. Para ilmuwan akan memanfaatkan tarikan gravitasi planet terbesar di tata surya untuk mendaratkan wahana di Triton dengan aman. Yuk kita bahas gajah di dalam ruangan, atau haruskah aku bilang beruang kutub? Suhu di Triton sangat dingin sehingga harapan untuk bertahan hidup tanpa membeku hampir sama tipisnya dengan tusuk gigi. Maaf para calon mikroba kecil, kamu mungkin perlu beberapa baju hangat ekstra untuk bertahan hidup di sana. Meskipun Triton mungkin bukan tempat yang paling ramah bagi kehidupan, Triton tetaplah permata astronomis yang layak dijelajahi. Para ilmuwan juga meyakini Triton tidak selalu menjadi bagian dari kru Neptunus. Ternyata Triton kemungkinan besar hanya mengurusi urusannya sendiri, berkeliaran tanpa tujuan di sabuk Kuiper yang jauh. Lalu datanglah Neptunus dengan tarikan gravitasinya yang dahsyat dan menyambar Triton, secara resmi menjadikannya bulan. Sama seperti satelit kita yang terpercaya, Triton juga terjebak dalam pertemuan permanen dengan Neptunus. Satu sisi Triton selalu mengarahkan matanya ke planet ini. Mengenai nasib bulan yang menakjubkan ini, dalam jangka panjang tidak akan terlihat bagus. Bulan ini semakin dekat dan semakin dekat dengan Neptunus setiap harinya. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa demikian? Masalahnya ada pada interaksi pasang surut yang memainkan beberapa trik kosmik pada Triton. Interaksi itu menyebabkan orbitnya melambat seperti tarian lambat menuju Neptunus. Para ilmuwan memperkirakan bahwa dalam waktu sekitar 3,6 miliar tahun, Triton akan melewati batas yang tidak terlihat. Jika perhitungan saat ini benar, ada 2 skenario yang mungkin terjadi. Triton akan bertabrakan dengan atmosfer Neptunus, atau ia akan hancur berkeping-keping. Jika yang terakhir yang terjadi, sistem cincin baru akan terbentuk di sekeliling Neptunus, seperti yang kita lihat di sekeliling Saturnus saat ini. Triton bukan satu-satunya satelit yang mungkin akan berakhir seperti ini. Phobos, salah satu bulan Mars, juga akan hancur, bahkan lebih cepat, yaitu dalam 30 hingga 50 juta tahun. Bagaimana kalau kita bermain golf bukan di bumi tapi di bulan? Yuk kita kembali ke masa 50 tahun lalu ketika seorang astronot mengubah permukaan bulan menjadi lapangan golf yang paling unik. Pegolf manapun akan memberitahumu betapa sulitnya menghindari jebakan pasir. Tapi bayangkan Alan Shepard, seorang astronot NASA, bermain di permukaan yang teksturnya seperti bubuk super halus. Saat misi Apollo 14, dia beristirahat sejenak untuk memamerkan keahlian bermain golf di luar angkasa kepada semua yang menyaksikannya di bumi. Setelah pukulan pertamanya, dia dengan penuh semangat melakukan pukulan berikutnya. Baginya bola itu seperti melayang tanpa henti. Yuk kita kembali ke realitas sejenak. Berkat penelitian yang dilakukan Asosiasi Golf Amerika Serikat atau USGA, kami mendapatkan beberapa angka.
Mereka mendapati bola bulan pertama Alan menempuh jarak 22 meter, bola keduanya mencapai 37 meter. Seperti apa perbandingannya dengan rata-rata pukulan golf di sini? Dalam gravitasi biasa, seseorang biasanya mengayunkan bola sekitar 197 meter. Ini menunjukkan meskipun kita sudah meningkatkan kemampuan bermain golf kita di bumi, dengan teknologi dan latihan, gravitasi bulan yang rendah menjadikannya sangat berbeda. Kita perlu memberi pujian kepada Alan. Golf bulan gak sesederhana yang kamu bayangkan loh. Tongkat golfnya bukanlah yang biasa dibeli di toko olahraga, melainkan terbuat dari bahan seadanya, yaitu pengumpul sampel bulan dengan kepala tongkat golf di ujungnya. Ditambah lagi pakaian antariksa besar yang dia kenakan. Bayangin mengayun stick mengenakan pakaian yang kaku seperti kardus. Dengan semua perlengkapan itu, Alan hanya bisa mengayunkan tongkat dengan satu tangan. Kamu mau menjajal? Kamu mungkin tidak akan bisa bermain golf di bulan dalam waktu dekat, tapi kamu bisa mencobanya di bawah air. Beberapa mengatakan kondisinya mirip. Lebih menariknya lagi, USGA tidak percaya begitu saja pada kata-kata Alan tentang di mana bolanya mendarat. Mereka ingin menyelidikinya. Sebagai permulaan, mereka menggunakan rekaman yang sangat jernih dari misi Apollo 14. Mereka juga menggunakan beberapa gambar tajam dari kamera bulan khusus milik NASA yang diluncurkan pada tahun 2009. Dengan gambar-gambar ini, mereka memetakan perjalanan kedua bola golf tersebut. Alan sangat menyukai tongkat golfnya yang unik hingga ingin membawanya pulang. Bukan masalah besar kan? Pada masa itu, para astronot akan meninggalkan barang-barang yang tidak diperlukan untuk memberikan ruang bagi batu-batu dari bulan. Tapi tidak dengan tongkat ini. Jadi pada tahun 70-an, tongkat golf antar bintang ini menemukan rumah baru di Museum USGA di New Jersey. Tidak seperti tongkat golf pada umumnya, yang satu ini memiliki keunikan tersendiri, dibuat dari aluminium dan teflon. Tongkat golf ini dibuat agar bisa dilipat dan masuk ke ruang sempit pendarat bulan. Bagaimana ide golf di bulan ini bisa muncul? Pada tahun 1970, legenda golf Bob Hope berkunjung ke NASA. Terinspirasi oleh kecintaan Hope pada golf, sebuah ide muncul di kepala Shepard, golf di bulan. Untuk mewujudkan mimpinya, dia berkolaborasi dengan pemain golf profesional dan spesialis teknologi NASA. Bersama-sama mereka membuat tongkat golf yang memenuhi aturan keselamatan NASA yang ketat. Tapi Alan tidak ingin ini menjadi aksi kejutan. Ingat, bepergian ke bulan butuh protokol yang sangat ketat. Mereka tidak bisa sembarangan berpiknik di sana. Jadi Alan memastikan para petinggi NASA setuju dengan permainan golf dadakan ini. Mereka awalnya skeptis, tapi akhirnya memberi lampu hijau setelah Alan dengan penuh semangat menjelaskan rencananya. Dia juga berjanji akan bermain jika semua berjalan lancar dalam misi tersebut. Bertekad untuk membuatnya sempurna, Alan mempersiapkan diri dengan baik. Kabarnya ia mengenakan pakaian antariksanya yang tebal dan menyelinap ke tempat-tempat rahasia untuk berlatih. Puluhan tahun kemudian, dia masih mengenang petualangannya di bulan. Dia adalah satu-satunya pegolf yang pernah mengayunkan tongkat golfnya di bulan. Bukan hanya bola golf yang ditinggalkan oleh para astronot dalam perjalanan mereka, sebenarnya ada banyak benda yang tertinggal di bulan antara tahun 1969 hingga 1972, tahun pendaratan terakhir di bulan. Setiap kali menatap ke bulan, ingatlah bahwa ada foto keluarga yang manis di sana, beberapa gadget sains berukuran besar, patung kecil, sekumpulan kantong kotoran manusia, dan ya, beberapa bendera Amerika. Bertahun-tahun telah berlalu, secara teknis benda-benda itu masih ada di sana. Meskipun wujudnya mungkin sudah berbeda karena kondisi yang keras di bulan. Beberapa barang memiliki tempat khusus di hati para astronot dan dimaksudkan untuk tetap berada di bulan. Tapi meninggalkan beberapa barang juga berarti mereka bisa membawa pulang sampel bulan. Kamu pasti tahu rasanya, seperti saat harus menyediakan ruang di koper untuk oleh-oleh di akhir liburanmu. Apakah NASA memiliki daftar lengkap benda-benda yang mereka tinggalkan di bulan? Nggak juga. Faktanya sebuah tim mencoba membuat daftarnya dan mencapai total 106 benda yang ditinggalkan di sana dari misi Apollo 11 saja. Itu belum termasuk jejak kaki Neil Armstrong dan Buzz Aldrin yang terkenal itu.
Benda-benda terbesar di setiap lokasi pendaratan sebagian besar berkaitan dengan sains, seperti potongan modul bulan dan eksperimen untuk mempelajari bulan secara mendalam. Kemudian ada beberapa tanda mata indah seperti plakat Apollo 11 dan diskursus dengan pesan dari para pemimpin di seluruh dunia. Ada yang mengatakan para astronot juga membawa medali untuk mengenang para kosmonot yang heroik, bahkan meninggalkan ranting zaitun emas, sebuah simbol perdamaian yang sudah ada sejak lama. Misi bulan selanjutnya sedikit lebih seru nih, seperti yang dilakukan Alan Shepard dengan permainan golfnya, tapi penghargaan untuk momen paling mengharukan jatuh pada Charlie Duke. Saat misi Apollo 16, dia meninggalkan foto keluarganya di sana, seolah dia ingin mereka menjadi bagian dari petualangannya. Meski sebagai catatan, foto-foto itu mungkin tidak bertahan dengan baik karena paparan radiasi matahari yang tinggi di bulan. Bisa saja ada museum seni di satelit kita juga. Biar ku jelaskan, ada sebuah karya seni kecil yang disebut Moon Museum. Benda ini berupa kepingan keramik seukuran kuku yang dibuat oleh seniman bernama Forrest Myers. Benda mungil ini menampilkan karya seni miniatur dari 6 orang berbakat, di antara mereka bahkan ada Andy Warhol yang terkenal, seniman yang terkenal dengan kaleng subikonik dan potret selebritas. Forrest Myers mengatakan ia ingin museum mininya berada di bulan, tapi ada masalah, para petinggi NASA tidak setuju dengan ide tersebut. Namun Myers berbagi dengan pers bahwa ia menyerahkan chip seni ini kepada seorang insinyur yang bekerja pada misi Apollo 12. Menurut Myers, insinyur ini diam-diam menyelipkan museum bulan ke salah satu kaki pendarat bulan. Kalau kamu belum tahu, para pendarat bulan ini tidak kembali ke bumi setelah misi mereka. Tapi jangan terlalu percaya dulu deh, karena NASA tidak pernah mengonfirmasi cerita ini. Kamu mungkin bertanya-tanya kenapa mereka meninggalkan semua benda itu? Kadang untuk membuat pernyataan, kadang juga untuk alasan praktis. Pada satu titik disebutkan bahwa misi Apollo 11 misalnya, sebuah keputusan harus diambil. Para astronot harus segera menentukan apa yang penting untuk perjalanan pulang mereka. Mereka akhirnya menciptakan tempat pembersihan dan membuang barang-barang yang tidak diperlukan lagi. Meninggalkan sesuatu di bulan tidak jauh berbeda dengan cara kita meninggalkan sesuatu di bumi. Seperti halnya para arkeolog yang mempelajari peninggalan purbakala untuk mempelajari nenek moyang kita, benda-benda di bulan memberi kita wawasan tentang misi-misi luar biasa di bulan. Beberapa benda yang mereka tinggalkan telah melakukan tugasnya, seperti tiang bendera atau kamera yang digunakan untuk menyiarkan langkah pertama di bulan. Bahkan alat yang digunakan astronot untuk mengumpulkan sampel pun ditinggalkan karena ada muatan lebih berharga untuk dibawa pulang, yaitu batu-batu dari bulan. Mengenai kondisi terkini dari semua benda-benda ini, para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin. Kita tahu bahwa pengamat bulan NASA telah menangkap beberapa bayangannya. Jadi semua itu masih ada di atas sana. Perlengkapan resmi dibuat agar bertahan di sana, jadi mungkin akan sedikit lebih awet. Tapi kalau barang-barang pribadi, kemungkinan kondisinya sudah usang. Sudah puluhan tahun sejak pendaratan berawak di bulan terakhir, Apollo 17 yang terjadi pada bulan Desember 1972. Bukankah sudah saatnya kita berpikir untuk kembali ke satelit berdebu kita dan bahkan mungkin tinggal di sana? NASA telah membuat janji tentang hal ini. Mereka bersiap untuk mengirim astronot ke bulan lagi, mungkin pada tahun 2025. Ini semua akan terjadi melalui program yang disebut Artemis. Program ini juga akan mengikut sertakan wanita pertama yang pernah menjelajahi permukaan bulan. Sekarang kamu mungkin bertanya, mengapa kita belum melakukannya? Seorang mantan administrator NASA mengatakan sesuatu yang menarik tentang masalah ini. Ini bukan karena masalah ilmiah atau teknologi. Masalahnya adalah proyek-proyek potensial memakan waktu terlalu lama dan terlalu mahal. Kamu tahu perjalanan luar angkasa, terutama jika melibatkan manusia, tidaklah mudah untuk dilakukan. Memang benar dalam beberapa tahun terakhir, NASA memiliki anggaran miliaran dolar. Kedengarannya seperti uang yang cukup banyak kan? Tidak jika kamu melihat daftar tugas mereka. Itu karena mereka harus mempertimbangkan semuanya, mulai dari teleskop dan proyek roket raksasa, hingga misi yang juga menargetkan matahari, Jupiter, Mars, dan lainnya. Jika dilihat seperti ini, NASA harus pandai mengatur anggaran untuk mencapai semua tujuan tersebut. Namun ini bukan hanya karena masalah keuangan. Bulan sendiri cukup bermasalah. Bulan memiliki bahaya nyata yang tidak bisa dianggap enteng.
Sebagai permulaan, permukaannya dipenuhi dengan kawah dan batu-batu besar yang tidak mudah untuk didarati. Lalu ada debu bulan atau regolith jika kamu ingin menyebutnya dengan nama ilmiahnya. Debu ini terbentuk selama bertahun-tahun akibat hantaman meteorit. Debu ini sangat keras dan menempel pada segala sesuatu. Debu ini berpotensi merusak pakaian antariksa, kendaraan, dan sistem dengan cepat. Selain itu, berurusan dengan habitat bulan juga tidak mudah. Bulan tidak memiliki atmosfer pelindung. Artinya, selama 14 hari dalam satu waktu, permukaan bulan dihadapkan pada sinar matahari yang keras. Periode tersebut diikuti oleh 2 minggu kegelapan total. Semua perubahan ini menciptakan suhu yang ekstrim yang tidak biasa bagi manusia. Ada solusinya, jangan khawatir. NASA sedang mengembangkan pakaian dan kendaraan antariksa yang tahan debu dan matahari. Mereka bahkan sedang mengembangkan sistem yang dapat memasok listrik selama malam-malam di bulan. Yang lebih menarik lagi dari sistem ini adalah sistem ini juga bisa berguna di Mars begitu kita sampai di sana. NASA juga perlu merekrut orang-orang yang sangat cerdas untuk proyek-proyeknya. Coba pikirkan, usia rata-rata orang yang bekerja untuk mission control untuk Apollo 13 hanya 26 tahun. Dan orang-orang ini telah menjadi bagian dari banyak misi pada saat itu. Artinya, mereka telah memiliki banyak pengalaman sejak usia yang sangat muda. Namun disinilah individu-individu lain juga dapat membantu. Dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya NASA yang telah bekerja tanpa lelah untuk merevolusi perjalanan luar angkasa. Ada banyak orang sukses di luar sana yang memiliki sumber daya yang cukup untuk ikut serta dalam upaya ini. Beberapa di antaranya sedang mengembangkan jenis roket baru yang dapat mendarat di bulan. Secara keseluruhan, NASA mendaratkan 12 orang di satelit kita. Ini jelas merupakan salah satu momen paling mengagumkan dalam sejarahnya, kalau bukan yang terbaik. Dan para astronot itu melakukan hal-hal yang luar biasa di sana. Mereka membawa pulang bebatuan, mengambil foto, melakukan eksperimen sains, dan bahkan meninggalkan bendera. Semua itu merupakan momen penting dalam misi Apollo. Tapi, misi-misi itu tidak dimaksudkan untuk menciptakan tempat yang aman bagi manusia di bulan. Para ilmuwan telah memiliki gagasan tentang stasiun luar angkasa bulan sejak lama. Itu masuk akal. Lagi pula, itu hanya perjalanan 3 hari dari bumi. Artinya, secara teknis kita bisa melakukan sedikit kesalahan di sana-sini tanpa mengacaukan keseluruhan proyek. Ditambah lagi, kita akan belajar banyak sebelum menjelajah lebih jauh ke luar angkasa. Pangkalan di bulan bisa menyediakan bahan bakar untuk misi luar angkasa yang lebih dalam. Kita juga bisa membangun teleskop di sana dan meluncurkannya dengan lebih mudah di luar angkasa. Ini juga dapat membantu kita dalam proyek penting lainnya, mencari cara untuk membuat Mars layak huni. Selain itu, stasiun luar angkasa bulan akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul bulan. Siapa tahu, itu bahkan bisa menghasilkan uang, karena semua wisata bulan yang menyenangkan dan menarik. Bagaimanapun, program bulan Apollo membutuhkan banyak pekerjaan. Sebagai permulaan, mari kita lihat jumlah orang yang terlibat. Sekitar 400.000 orang dari seluruh penjuru Amerika Serikat. Tidak semuanya berjalan dengan sempurna, sulit. Ada 2 peristiwa utama yang tidak menguntungkan. Pertama, kecelakaan kebakaran di landasan peluncuran Apollo 1. Kedua, sebuah tangki oksigen memutuskan untuk mengamuk di Apollo 13, menyebabkan masalah parah di tengah misi. Bagian penting dari proyek ini adalah Saturnus 5. Hingga hari ini, roket ini merupakan roket terkuat yang berhasil diterbangkan dengan ketinggian 36 lantai. Masih sulit membayangkannya? Saat berdiri, roket ini 2 kali lebih tinggi dari air terjun Niagara. Berkat Saturnus 5, NASA berhasil menyelesaikan 13 misi. Ini termasuk mengantar 24 astronot ke bulan, dengan setengah dari mereka bahkan berjalan-jalan di permukaannya. Roket dan pesawat ulang-alik yang ada saat ini tidak dapat melampaui orbit rendah bumi. Sederhananya, mereka tidak dapat mencapai bulan dengan semua gadget yang dibutuhkan astronot untuk berkembang. Kendaraan luar angkasa yang ada saat ini tidak mampu membawa beban tersebut, setidaknya tidak sejak misi Apollo. Terlepas dari itu, kita telah membuat banyak kemajuan di bumi dan siap untuk mengirim astronot ke satelit kita dalam waktu dekat. Disinilah proyek Artemis muncul.
Ini adalah program yang diawasi oleh NASA. Dan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, NASA sebelumnya meluncurkan Orion, sebuah pesawat ruang angkasa tanpa awak untuk mengorbit bulan dan kembali ke bumi. Anggap saja ini sebagai uji coba otomatis. Sebelum kita benar-benar mengirim orang ke luar angkasa lagi, kita harus memastikan semua perangkat bekerja dengan baik. Suatu hari nanti, Orion akan menjadi kendaraan yang akan membawa astronot ke bulan lagi. Wahana ini memiliki sistem pembatalan peluncuran untuk menjaga astronot tetap aman jika sesuatu yang buruk terjadi selama peluncuran. Orion juga memiliki modul servis yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang mengisi bahan bakar dan mendorong Orion dan menjaga astronot tetap hidup dengan air, oksigen, daya, dan kontrol suhu. Semua proyek masa depan ini membuat kita bertanya-tanya akan seperti apa kehidupan di bulan nantinya. Kita hanya bisa menggunakan imajinasi kita untuk saat ini. Ada yang bilang kita akan tinggal di rumah yang seperti di negeri dongeng, seperti lubang hobbit yang nyaman. Tinggal di bawah tanah di bulan mungkin merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan suhu yang sangat panas dan minimnya oksigen. Jika ditambah dengan ancaman meteorit dan radiasi tanpa henti, tak heran kalau kita tidak bisa berjalan di permukaannya. Bagaimana dengan transportasi? Perusahaan besar dan kecil sama-sama berusaha menciptakan perjalanan ke bulan yang ideal. Jika estimasi saat ini benar, satu jenis taksi bulan akan lepas landas secepatnya pada 2024. Tidak seperti roket yang ada saat ini, taksi luar angkasa ini tidak perlu berurusan dengan kondisi yang sulit saat memasuki atmosfer bumi. Akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan beberapa kali perjalanan pulang pergi. Untuk mendukung kehidupan di bulan, kita harus memiliki area khusus untuk taksi ruang angkasa agar bisa lepas landas dan mendarat dengan aman. Bayangkan sebuah landasan pendaratan di permukaan bulan yang datar dan kokoh, yang dilindungi oleh dinding-dinding untuk melindungi dari debu bulan. Bergerak di permukaan bulan juga akan menjadi lebih mudah. Kendaraan generasi berikutnya yang sedang kita bicarakan akan memiliki lingkungan yang dapat dikontrol. Artinya, kamu tidak memerlukan pakaian luar angkasa saat berada di dalamnya. Jika kamu ingin keluar dari kendaraan luar angkasa untuk sementara waktu, tentu saja kamu harus mengenakan pakaian luar angkasa. Baiklah, jadi kita sudah mendapatkan rumah dan kendaraan kita. Tapi bagaimana dengan bahan bakar? Disitulah bulan memberikan kita penyelamat. Gravitasi bulan yang lebih ringan berarti kita tidak membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan diri dari tarikannya. Ditambah lagi, bulan memiliki es, dan itu sangat berguna. Kita mungkin bisa mengubah es ini menjadi bahan bakar roket. Kita akan membutuhkan alat khusus di luar angkasa untuk membantu mengumpulkan es ini. Salah satu alat tersebut dinamakan Trident. Alat ini seperti bor, cocok untuk menggali permukaan es bulan. Robot pembantu lainnya akan mengubah es ini menjadi bahan bakar dan mengirimkannya ke pom bensin luar angkasa. Jika ini berhasil, roket-roket yang sedang dalam perjalanan ke Mars bisa mampir untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanannya. Mars punya dua satelit yang kita kenal sebagai Phobos dan Deimos. Selain bentuknya yang aneh, kedua satelit ini nggak punya keistimewaan. Tapi jangan salah dulu. Rupanya para saintis baru aja mengamati fenomena aneh di permukaan Phobos. Tapi mereka belum bisa ngasih penjelasan lebih lanjut. Kira-kira itu fenomena apa ya? Ada kaitan apa dengan sejarah tata surya kita? Kita cari tahu yuk. Phobos dan Deimos ditemukan oleh astronom asal Amerika Serikat bernama Asaph Hall. Nama ini berasal dari nama para dewa Romawi dan Yunani, seperti semua planet di tata surya kita. Yang terkenal misalnya Mars dan Ares sebagai dewa perang. Makanya, satelit Mars juga dinamai sesuai dengan nama kedua putra Ares, yaitu Phobos dan Deimos. Dua nama cantik ini sebetulnya punya makna nyeremin loh, yaitu ketakutan dan horor. Pada tahun 1971, teleskop Mariner 9 milik NASA mengambil foto Phobos dan Deimos untuk pertama kalinya. Kita jadi tahu kedua satelit ini nggak mirip bulan. Keduanya punya bentuk dan orbit yang aneh. Selain itu, cuma Phobos dan Deimos lah satelit di tata surya kita yang paling dekat ke planet induknya. Namanya juga anak-anak dari induknya kan? Meski jaraknya sangat dekat ke Mars, Phobos dan Deimos gak kelihatan jelas dari permukaan planet merah. Bentuk Mars yang bulat menghalangi Phobos dan Deimos dari pandangan kita.
Meski diamati dari ekuator Mars, Phobos lebih kelihatan mirip asteroid biasa dan Deimos mirip bintang. Kedua satelit ini jauh lebih kecil dari bulan kita. Phobos dan Deimos adalah satelit terkecil dan paling redup di seluruh tata surya kita. Padahal, nama yang disandangnya termasuk tokoh besar loh. Tapi masih ada masalah yang belum terjawab. Para saintis melakukan rekonstruksi sejarah ruang angkasa berdasarkan jejak-jejak yang ditemukan di objek ruang angkasa. Adanya lekukan, goresan, dan retakan bisa ngasih tahu mereka peristiwa yang terjadi miliaran tahun silam. Selama bertahun-tahun, para saintis meyakini Phobos dan Deimos sebagai satelit kembar, seperti prototipe Yunaninya. Tapi kemudian, pengorbit Viking milik NASA merilis foto-foto baru. Saat itulah mereka menemukan perbedaan mencolok pada kedua satelit ini. Permukaan Phobos dipenuhi galur besar, berupa rangkaian lubang dalam yang memanjang dari ujung ke ujung. Lalu, apa yang harus dipermasalahkan? Lagi pula, banyak objek ruang angkasa juga punya galur serupa kan? Memang iya, tapi nggak ada yang sebanyak Phobos. Seluruh permukaan Phobos dipenuhi galur super besar yang panjangnya lebih dari 19 km dan lebarnya 200 meter. Bahkan ada juga yang saling berpotongan. Ini menunjukkan Phobos telah mengalami banyak peristiwa ekstrim. Memangnya peristiwa apa aja yang pernah terjadi di Phobos? Sebetulnya para saintis nggak begitu yakin, tapi mereka punya sejumlah teori. Teori ini nggak cuma ngasih tahu kita tentang masa lalu Phobos, tapi juga bisa memprediksi masa depannya. Teori pertama, tabrakan asteroid. Biang kerok yang satu ini udah jelas banget. Di Phobos terdapat kawah besar Angeline Stickney yang berdiameter hampir 9 km. Nama kawah ini diambil dari nama istri Asaph Hall yang menemukan kedua satelit Mars. Jadi menurut teori pertama, Phobos pernah ditabrak objek luar angkasa hingga menyebabkan benturan keras. Lalu, peristiwa ini menghasilkan kawah besar. Dampak benturannya juga meninggalkan banyak galur di seluruh permukaan Phobos. Awalnya, teori ini sangat meyakinkan, tapi para saintis bisa mengamati titik lemahnya. Mereka sudah tahu semua galur Phobos nggak terbentuk di dalam kawah, tapi di sebelahnya. Jadi, galur tersebut nggak terbentuk oleh tabrakan. Lalu gimana dengan galur yang saling berpotongan? Memangnya itu cuma kebetulan? Para saintis melanjutkan pencarian mereka. Teori kedua, penyebabnya adalah puing-puing ruang angkasa. Gak seperti teori pertama, teori kedua menyatakan bahwa galur Phobos nggak secara langsung disebabkan oleh tabrakan. Tapi begini kejadiannya. Ada objek yang menabrak Phobos hingga banyak batuannya terlempar ke ruang angkasa. Sebagian batuan lenyap di semesta dan sebagiannya kembali ke Phobos. Dengan lintasan yang sangat miring, batuan ini bisa menabrak atau melompati Phobos sampai jauh. Karena gravitasi Phobos sangat lemah, serpihan batu ini nggak bisa berdiam di permukaannya. Serpihannya terus bergerak ke sana kemari selama bertahun-tahun. Lalu terbentuklah galur yang saling berpotongan karena area tersebut terus dihujani batu. Meski cukup meyakinkan, teori ini punya kelemahan. Di Mars dan di permukaan kedua satelitnya gak ada bongkahan batu besar. Serpihan batu ini pasti terperangkap oleh gravitasi dan berdiam di orbit Mars. Atau mungkin menjadi bagian dari Phobos. Kalau teorinya memang begitu, kita pasti akan nemu buktinya di bawah lapisan debu. Tapi kenyataannya nggak begitu. Teori ini nggak menjawab kebingungan para astronom. Makanya, mereka terus mencari biang keroknya. Mungkin galur itu nggak punya keterkaitan dengan kawah Stokny. Atau mungkin dipicu oleh hal lain yang lebih kuat. Jangan-jangan penyebabnya Mars sendiri. Teori ketiga, Mars jadi biang kerok terselubung. Kedua teori tadi nunjukin kalau Phobos dan Deimos awalnya menjadi bagian dari Mars. Lalu keduanya terpisah dari Mars dan menjadi satelit seperti bulan kita. Tapi gimana kalau kejadiannya nggak begitu? Menurut observasi yang dilakukan oleh Mars Global Surveyor NASA, unsur penyusun Phobos dan Deimos lebih sering ditemukan dalam meteorit dan asteroid. Bisa jadi Phobos dan Deimos termasuk asteroid. Apalagi di antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid. Setelah mengamati ukuran, bentuk, dan komposisinya, para saintis menduga kedua satelit ini pernah jadi bagian dari sabuk asteroid.
Keduanya melesat keluar dan akhirnya tertarik ke Mars oleh gravitasi. Fenomena ini dinamakan dengan penangkapan asteroid. Tapi kok aneh banget, meski penangkapan asteroid bisa aja terjadi, kedua satelit ini sudah melayang di dekat Mars selama miliaran tahun. Orbitnya juga masih sama. Selain itu, atmosfer Mars sangat tipis dan nggak bisa menangkap asteroid. Menurut teori, Phobos dan Deimos seharusnya sudah lama terpisah dari Mars, tapi kenyataannya nggak begitu. Jadi, kedua satelit ini telah terjebak dan Mars mulai menghancurkannya. Plot twist banget kan? Dalam teori ini, Mars punya kekuatan jahat. Dengan merunut ke masa lalunya, kita bisa nemu sejumlah bukti aktivitas ekstrimnya di masa depan. Galur misterius di Phobos bisa disebabkan oleh kekuatan pasang surut antara Mars dan Phobos. Bumi dan bulan juga mengalami hal yang sama, sehingga saling mendistorsi. Tapi karena posisi Phobos terlalu mepet ke Mars, efek gravitasinya jauh lebih kuat. Artinya, gravitasi Mars lama-kelamaan akan menghancurkan Phobos. Tiap 100 tahun, jarak keduanya berkurang 1,8 cm. Ukuran Phobos juga menyusut sampai 2 meter, sehingga makin rentan dan lemah. Makin kecil ukurannya, makin besar dampak gaya pasang surutnya. Terbentuklah sejumlah galur dan goresan di permukaan Phobos. Dalam 30-50 juta tahun, Phobos diperkirakan akan menabrak Mars atau hancur menjadi serpihan batu kecil. Lalu, Mars akan memiliki cincin seperti Saturnus dan Neptunus. Makanya, Phobos juga dijuluki sebagai satelit Mars yang terkutuk. Semua itu memang masih teori, tapi dengan mengamati latar belakang Phobos yang super dramatis, kita jadi tahu dinamika objek luar angkasa. Dan dengan mendalaminya, kita bisa menyingkap lebih banyak misteri. Nggak cuma Mars, tapi juga objek lain di tata surya kita. Kalau kelak Mars bisa jadi koloni manusia, kita akan sangat terbantu dengan mempelajari Phobos dan Deimos ini. Semoga aja misi eksplorasi satelit Mars bisa menyingkap rahasia menarik yang masih tersimpan.